Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهدني وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله, segala bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita di waktu yang mulia ini diizinkan untuk berkumpul dalam hadir majelis itu, yang mana paling afdalnya sesuatu yang dikerjakan antara maghrib dan isya khususnya adalah hudur majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Karena fiha hayatul qulub, karena di dalam majelis seperti ini hati yang mati bisa hidup, bisa sadar, tanda hati yang hidup ketika cahaya keimanan masuk ke hatinya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Inna nur idza dakhala al-qalb insyaraha as-sadr wal fasad." Sesungguhnya cahaya hidayah, cahaya taufik, kalau sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang dan luas. Sahabat bertanya, "Wahal lidzalika min alamah ya Rasulullah?" Apakah kelapangan hati itu ada tandanya? Apakah ada tanda hati itu sudah lapang? Nabi menjawab, iya. Nabi menyebutkan 3 tanda. Yang pertama, at-tajafi an danil ghurur. Dia sedikit-sedikit menjauhi urusan-urusan duniawi yang menipu ini. Wal inabah min danil khulud. Dan dia banyak kembali menuju rumah yang abadi, mempersiapkan. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Dia banyak persiapan untuk menyambut kematian. Ini menunjukkan hatinya sudah lapang dan luas, menunjukkan cahaya taufik itu masuk ke hati dia. Alhamdulillah, masih kita di dalam kajian sholat-sholat sunnah. Telah lalu kita bahas tentang sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim, muqarrin, dan mutaakhir. Nah, sekarang adalah bagian yang ketiga daripada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada ikatan waktu dan tidak ada ikatan sebab. Dan ini sangat banyak, artinya sering itu tidak ada judul dan rokaatnya tidak terhitung. Ini yang biasa dikerjakan oleh para salafus soleh yang sampai ratusan per hari, ya. Ada yang sampai 1000 per hari. Ini sholat sunnah mutlak, karena memang paling cepatnya sesuatu yang menghubungkan hamba dengan Allah itu sholat. Seperti disebutkan dalam hadis, as-sholatu khairu mawdi'. Sholat itu sebaik-baik sesuatu yang menyampaikan kepada Allah.
Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sholat-sholat sunnah sampai aku mencintai dia. Berarti sampai dia level kekasih Allah atau wali Allah itu dengan banyak sholat sunnah. Faidah ahbabtu, dan kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan itu. Wa in sa'alani la'utiyanna, dan sungguh jika dia meminta kepadaku pasti aku akan memberi dia. Wa in ista'adani la'u'idanna, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku pasti melindungi dia. Artinya nyampe level maqam waliullah itu dengan banyak sholat sunnah. Nah, di antara macam-macam daripada sholat mutlak itu ada yang punya judul, keseringan tidak ada judulnya. Karena itulah untuk niat sholat mutlak itu cuma usolli aja, usolli. Jadi cukup di hati usolli, tidak ada yang lain. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar itu niat usolli, saya niat sholat, tidak ada judul. Rakaat itu terserah, yang penting jangan ganjil. Kalau ganjil itu witir nanti ya. Mau 4, mau 6 terserah, mau 10 silahkan. Satu salam 100 rakaat tidak apa-apa, asal kehitung aja, asal kehitung. Nanti bingung ini keberapa, ini repot. Dan itu yang sering dikerjakan salafus saleh. Imam Junaid al-Baghdadi termasuk ahli sufi di masanya. Beliau punya toko, ya. Punya toko. Nanti kalau malam ngajar, pagi buka toko sampai zuhur sudah. Itu sebelum buka toko, sholat di tokonya 400 rakaat, baru buka toko. Ini sholatnya orang pasar. Belum yang ahli masjid, ini orang pasar sholatnya 400 rakaat. Karena itulah di masa salaf, mungkin sekarang masih ada jejak-jejaknya di daerah Hadramut sana. Itu dikatakan sukul muslimin masajidu. Pasarnya orang muslim itu seperti masjidnya mereka. Warung sini baca Quran, warung sini baca kitab, yang sini istighfar, yang sini sholawatan. Warungnya, pasarnya itu kayak masjid. Ibu saya itu pernah cerita di Bangil, ya, di waktu ibu saya masih muda, masa-masanya guru Bangil, guru Syarwani Abdan. Gurunya guru sepupu. Kalau di Bangil ramai orang Banjar, hampir memenuhi Bangil. Itu beliau punya toko, sampingnya ada toko kiai Bajuri, kiai besar juga. Ada di situ tokonya Habib Husin bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di pasar itu kalau tidak ada pelanggan, mereka kumpul bahas itu. Kumpul di warung mana bahas kita. Bahkan di tokonya Habib Husin bin Abu Bakar As-Siddiq, itu sering orang mampir ke situ bukan beli. Beliau jual minyak wangi, jual garu, jual tasbih, jual kitab. Itu jalan beli. Apa tanya agama? Kalau mampir ke rumah malu. Jadi diskusinya di toko. Diskusinya tanyanya itu di toko. Sehingga tokonya itu betul-betul pasar masa itu kayak masjid. Kalau sekarang ya riba banyak, ya, yang nipu sini, kurangin timbangan sini, yang sini
musik dangdutan yang sini macam-macam. Sehingga wajar Nabi bersabda, disebutkan Nabi khairul biqa fil ard aswaquha. Seburuk-buruknya tempat di bumi itu pasar-pasarnya. Ini sabda Nabi di dalam kitab Jami' Shaghir Imam Suyuti. Bahwasanya kenapa? Karena di situ banyak kebohongan. Ya, banyak orang sumpah palsu, banyak menagih timbangan, banyak yang tidak ngerti hukum jual beli. Ya, banyak, sehingga pelanggaran banyak. Nah ini dulu ya. Jadi untuk niat sholat mutlak cukup usul. Ada sholat mutlak yang punya judul, di antaranya sholat tasbih. Sholat tasbih ini masuk sholat mutlak karena dia nggak punya sebab khusus, juga nggak punya waktu khusus. Kapanpun boleh dikerjakan, yang penting bukan di waktu yang haram. Dan sholat tasbih ini disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya paman Nabi sahabat Abbas bin Abdul Muthalib itu beliau pernah dikatakan kepada beliau oleh Nabi, ya am, wahai pamanku, ala aku, ala mubik, maukah engkau aku beri, aku kasih rahasia yang mana jika engkau mengerjakannya, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi, yang tenang benar, yang sengaja dan sengaja diampuni. Maka beliau berbala, ya Rasulullah, ya Rasul. Ini paman manggil keponakan Rasulullah, karena memang tak boleh manggil Nabi Muhammad dengan nama langsung. Allah melarang. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum li ba'd. Jangan engkau jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Harus ada embel-embelnya. Ya Nabi Allah. Paman-pamannya Nabi tidak pernah manggil Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan Siti Aisyah kepada Nabi manggilnya ya Rasulullah, karena ini termasuk adab. Maka Nabi mengajari sahabat Abbas ini sholat tasbih. Sholat tasbih ini ada dua riwayat di dalam melakukannya. Dinamakan tasbih karena memperbanyak di dalam sholat itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Boleh dengan sekali salam, boleh dengan 2 kali salam. Cuma ulama mengatakan kalau dikerjakan di malam hari, afdolnya 2 kali salam. Kalau dikerjakan dari pagi sampai sore, istilahnya waktu siang, itu afdolnya sekali salam, 4 rakaat. Yang mana niatnya seperti biasa, usolli sunnat tasbih. Kalau 4 rakaat ada rakaat, kalau 2 rakaat ini. Itu nanti setiap rakaat 75 tasbih. Sehingga 4 rakaat berkumpul 300 tasbih. Ya. Nah, pembagiannya kayak apa? Pertama dia usolli sunnat tasbih rakaat ini, kita punya 2 rakaat. Lillahi ta'ala takbir. Habis takbir baca iftitah. Habis iftitah baru baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Baru kemudian baca Fatihah. Habis Fatihah baca surat, terserah suratnya apa. Tidak ada ketentuan surat yang dibaca itu. Cuman afdalnya surat sempurna walaupun pendek apa. Habis baca surat, tasbih 10 kali lagi. Baru kemudian takbir rukuk. Dan baca tasbih rukuk, baru tasbih 10 kali. I'tidal, habis baca i'tidal, tasbih 10 kali. Nanti sujud,
habis sujud tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud baca doa tasbih 10 kali. Sujud kedua baca tasbih sujud tasbih 10 kali. Jumlah keseluruhan 75. Ya, 15 tambah 10 waktu berdiri, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, lalu sujud lagi pas 75. Nah, nanti berdiri dari sujud kedua, sebelum baca Fatihah baca tasbih 15 kali, sama seperti rakaat yang pertama. Nah, ini dilaksanakan 4 rakaat. Kalau malam 2, kalau pagi sampai sore itu langsung 4 rakaat sekali sama. Tapi ini afdal ya, artinya tidak harus mau sampai balik gak apa-apa. Malam sekali salam silakan, tergantung Anda kuatnya. Dan tidak masalah dipisah antara 2 salam itu. Untuk habis 2 rakaat, tahu-tahu ada kesibukan, ya silakan kerjakan kesibukan. Nanti selesai baru dia 2 rakaat lagi, tidak masalah. Tidak harus nyambung. Intinya di dalam satu hari itu langsung dia 4 rakaat. Ya. Bahkan pesan beliau setelah Nabi menjelaskan tata cara sholat tasbih itu, beliau mengatakan, wahai pamanku, kerjakan ini sehari sekali. Kalau nggak bisa, seminggu sekali. Nah, seminggu sekali ini maksudnya itu harus malam Jumat, itu jangan, karena tidak ada fadilah khusus malam Jumat dan tasbih. Boleh malam Kamis, boleh malam Minggu, boleh. Yang penting seminggu sekali. Ya. Tapi kalau ketempatan malam Jumat, ya silakan kerjakan. Tapi harus malam Jumat jangan. Jangan mengharuskan malam Jumat jangan. Ya. Terus kemudian kata beliau, kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Kalau memang nggak bisa juga, setahun sekali. Biasanya Ramadan dikerjakan. Kalau memang masih nggak bisa, seumur hidup sekali. Sampai disebut jangan sampai di catatan amal kita, ya, itu nggak ada tulisan pernah sholat tasbih. Jangan sampai. Usahakan ada sehidup sekali aja. Yang caranya gampang, yang tadi sudah saya jelaskan. Istilahnya itu niatnya usul di sunat tasbih tanpa hitung rakaat gak apa-apa. Berjamaah boleh, berjamaah juga bisa. Tapi usahakan imam jangan terlalu cepat, khawatir aku nggak bisa nutup ini. Ya. Dan dianggap baik supaya mau lebih lengkap menambahi la haula wala quwwata illa billah, tidak apa-apa. Tapi panjang, tambah lama, ya tambah lama. Cuman tidak masalah. Kalau memang mau ditaruh di akhir aja Ustaz, yang nomor 10 saya pakai la haula wala, silakan, lebih bagus, tidak apa-apa. Ya, istilahnya itu ulama menganjurkan tambahin la haula wala quwwata illa billah. Ini sholat tasbih. Nah, kemudian di antara sholat mutlak lainnya, sholat mutlak yang ada judulnya, itu namanya sholatul unsi, atau masyhurnya di kita ini sholat hadiah. Sholatul unsi, sholat hadiah. Kalau bahasa hadis di fikih, di hadis itu uns, sholatul uns. Tapi kalau masyhurnya kita sholat hadiah. Nah, sholat ini disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya mayit itu, ya, di malam pertama setelah dia dikuburkan itu berat baginya. Ya. Kalau memang bisa sedekah,
Kalau memang bisa banyak sedekah, untuk mayit tersebut sedekah. Nah, ini yang sering dikerjakan ulama, undang orang tahlilan dikasih subuhan, itu sedekah untuk mayit. Ya, walaupun cara mengumpulkannya itu gak cuma duduk-duduk kasih minum, gak, suruh pikir juga, suruh pikir, ngirim pahala, kasih sodako, pahalanya banyak. Ya. Kalau memang gak bisa, gak ada untuk yang disedekahkan, maka sholatlah 2 rakaat. Di hadisnya agak panjang, saya kurang hafal. Sholatlah 2 rakaat. Kalau di situ, ya, setiap rakaatnya habis membaca Fatihah, baca ayat kursi, di situ membaca At-Takatsur, baru membaca Al-Ikhlas 11 kali. Dalam riwayat 10 kali. Dalam riwayat 10 kali, riwayat 11 kali. Tiap rakaatnya. Jadi Fatihah, At-Takatsur, Al-Fatihah, Al-Ayat Kursi, At-Takatsur, Al-Ikhlas 10 kali atau 11 kali. Habis salam, ya, ini Nabi menyebut habis dia salam, dia berdoa ini anak yang menjaga. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat. Ya Allah, aku sudah mengerjakan sholat ini. Wa ta'lamu ma urid, dan Engkau Maha tahu apa yang aku inginkan dengan sholat ini. Allahumma, ya Allah, ib'ats, kirimkanlah thawabah, pahala sholat ini, ila qabri fulan bin fulan, ke kuburnya, disebutkan namanya, waktu doa fulan bin fulan. Ini ada hadisnya, menunjukkan ngirim pahala nyampe. Ini sudah dari kuat, ngirim pahala ke mayit nyampe. Ya. Karena itulah sholat hadiah itu tidak identik harus malamnya. Ya. Boleh seminggu, boleh setiap tahun waktu haulnya sekalian sholat hadiah, boleh sholat hadiah. Ya. Karena istilahnya itu, kalau tiap hari kan bosan ya. Tapi ada event-event kita ngirim kapan ya, biasanya waktu haulnya. Waktu haulnya kita yang kirim doa untuk mayit, masa ada dari semua. Itu namanya sholatul quds atau sholatul hadiah. Ya. Nah, kemudian ada juga sholat-sholat yang tidak ada dasarnya, dan ini tidak dibolehkan. Ya. Sholat mutlak tapi kasih judul sendiri, cuma nggak ada dasarnya, ini nggak boleh. Contohnya sholat rawatib itu di beberapa tempat di Indonesia sih, di luar negeri, mulai zaman dulu itu sholat rawatib ini setiap malam 27 rojak, itu nggak ada. Artinya yang mengerjakan ini itu salah. Tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh, cuma kasih judul ini, dari mana judul itu? Jangan bikin judul. Kayak contoh lagi sholat sunnah nisfu Sya'ban. Nah, ini sebagian yang udah sholat sunnah nisfu Sya'ban ada. Amal Sya'ban baca Yasin aja. Yasin, kalau sunnah hajat silahkan. Tapi nggak ada usholi sunnah nisfu Sya'ban, tak ada. Ini bikin ya, nggak pernah ada itu. Karena saya sempat dengar ada di Grogol yang ngamalkan itu, ini saya sebutkan tidak boleh. Ya, istilahnya itu. Kenapa? Kalau disebutkan nanti seakan-akan ada pahala khusus, tidak ada. Soal sunnah mutlak setiap malam silakan. Tapi kalau judul itu tidak ada. Kayak soal sunnah Isra Mi'raj itu tidak ada. Ini ada orang macam-macam aja begitu. Ya, ada ini orang yang dituakan, difigurkan, tidak ngerti ilmu. Akhirnya dia bikin menurut dia. Karena dituakan yang lain menurut juga ini.
ingin mewarisi kesalahan, ya, jangan. Nah, kemudian selesai kita membahas sholat mutawatir, ya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Masalah sholat sunnah mutlak selesai, sunnah semua. Kita sekarang membahas hal-hal yang makruh di dalam sholat. Makruh dalam sholat ini itu ada bermacam-macam. Ada makruh dari sisi waktu, ada makruh dari sisi tempat, ada makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. Untuk makruh masalah waktu ini, makruh urusan waktu. Itu ada makruh tahrim, makruh tapi ada dosanya. Itu yang saya sempat pernah menjelaskan 5 waktu. Ya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, habis terbit matahari sampai matahari naik sedikit ombak, waktu istiwa sampai masuk zuhur, waktu habis sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima ketika langit menguning atau matahari sudah hampir tenggelam sampai tenggelam benar-benar. Itu waktu makruh. Makruh tapi dosa. Ada yang makruh, ya, tapi tidak sampai dosa. Ya, waktu-waktu yang makruh sholat kapan itu? Ketika hendak qomat. Kalau sudah waktu itu kurang 1 menit qomat, makruh sholat qobliyah. Kenapa? Gak mungkin khusyuk. Lihat terus, gak mungkin khusyuk. Qobliyah itu boleh dikerjakan habis sholat fardu. Sudah saya terangkan yang lalu. Qobliyah boleh dikerjakan habis sholat fardu. Dan hukumnya tetap ada, bukan jadi hukum, tetap ada. Ya. Nah, kemudian di antaranya juga sebagian ulama mengatakan waktu khatib khutbah. Waktu khatib khutbah, dan itu untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, karena itulah sebagian ulama yang berpikir waktu sholat tahiyatul masjid ketika khatib khutbah gak boleh membaca yang sunnah, bacanya yang wajib-wajib saja. Takbir ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, salam. Yang lainnya gak perlu dibaca. Kenapa? Karena waktu khatib sedang khutbah. Ya. Bahkan baca Quran waktu khatib khutbah itu dilarang. Berzikir yang seperti itu dan orang. Ya. Waktu nganggur gak tasbihan, waktu dengan khutbah tasbihan, ini repot. Waktu kosong nganggur gak megang tasbih. Ya. Waktu khutbah baru nyari tasbih. Ini godaan syaitan. Kenapa? Karena orang tuh gak bisa fokus di 2 hal sekaligus. Kalau dia fokus di zikir, gak mungkin fokus mendengar khutbah. Kalau dia fokus mendengar khutbah, maka buat apa dia muter tasbih? Karena ibadah itu harus fokus satu. Sama kayak hadir pengajian. Kadang orang itu ada yang pas hadir pengajian nyari tasbih ya. Padahal hadir pengajian itu harus fokus. Ya. Jangan orang makan yang kalau dia fokus, dia jawab jangan ini lagi makan. Ilmu itu makanan rohani, sehingga makruh ya. Kalau rohani sedang diberi asupan, jasmani jangan ikut makan. Makan di sebagian tempat saja perhatikan. Pas pengajian dibagikan snack-snack, ada kacang, ada ini. Jadi yang pendengar sambil makan itu nonton namanya. Kalau nonton bola oke, tidak apa-apa.
Ini bukan tontonan, Anda sedang menyimak dan memakan asupan rohani Anda. Kalau sudah sibuk dengan asupan rohani, jasmani jangan dikasih asupan dulu. Nanti nunggu selesai. Karena nggak mungkin mengunyah dua-duanya. Kalau nonton bola nggak perlu mikir, makan apa sambil ngopi apa. Lagi asupan rohani jangan diganggu dengan yang lain. Itu contoh ya. Nah kemudian tempat sekarang, tempat yang adalah tempat-tempat yang makruh sholat. Ya, sholat di makruh sholat tempat itu. Pertama adalah hammam. Hammam itu kalau bahasa fikih itu adalah tempat mandi air panas, kamar uap. Ya, kamar uap. Biasanya orang itu biar keringatnya keluar itu dia masuk kamar uap. Nah, itu namanya hammam. Bahasa fikih itu hammam. Bukan kamar kecil, bukan. Kamar kecil haram sholat di situ. Ya, tempat orang buang air sampai sholat di situ. Ini yang dimaksud hammam itu kamar uap. Ya. Nah, ini dari dulu ada sudah, dari dulu ada kamar uap. Mungkin kalau masih sekarang sauna itu makruh. Terus kemudian di antara yang makruh adalah sholat di dalam Ka'bah, sholat dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Ada kemana Ustaz? Ada kemana kalau dalam Ka'bah itu? Kalau dalam Ka'bah itu menghadap sisi yang terdekat dengan Anda. Itu semua ini, Anda sedang di dalam. Kalau Anda sebelah sini, kiblatnya situ. Kalau Anda dekat sini, kiblatnya sana. Itu kalau dalam Ka'bah. Cuman makruh ya. Jika boleh saat sholat di dalam Ka'bah sah, cuman makruh. Di antaranya juga sholat di kandang unta. Jadi yang dikirakan unta itu kecil ya, dan ayam besar kandangnya itu luas. Sholat di dalam kandang unta dengan syarat suci. Kalau najis ya haram, nggak sah. Suci itu makruh. Ya, makruh. Kemudian sholat di orang lewat. Contoh pas di pintu situ dia sholat. Ini biar tidak ada yang masuk sholat di sini saja. Karena kan melewati orang sholat dosa. Memang melewati depan orang sholat itu dosa. Ya. Arti depan di sini, seumpama saya sholat di sholat kedua, maka nggak boleh ada orang lewat di garis hijau ini. Ini kalau di sini nggak apa-apa, orang selimunan nggak apa-apa, karena batasannya cuma di sini. Batasannya di sini. Di sini mau selimunan orang silakan. Yang nggak boleh itu pas di batas hijau ini ada orang lewat, nggak boleh. Ya. Apalagi kalau kasih tanda sudah. Termasuk bentuk tanda itu yang syahs. Anda sholat di sini itu syahsnya. Lewat sini haram. Kalau mau lewat sebelah situ. Nah, ini suatu latihan. Termasuk tiang tembok atau orang duduk sampai di belakangnya itu masuk syahis namanya. Pembatas. Ya, lewat di luar pembatas tidak apa-apa. Termasuk pembatas garis so ini pembatas. Nah, cuman kalau ada orang sholat di situ, terus Anda mau masuk, mau nggak mau, lewat depan orang sholat itu tidak jadi makruh, karena salah dia sholat di situ. Dia salah, dan itulah dia makruh sholat. Sholat dia makruh. Nah, ini contoh tempat ya. Terus kemudian keadaan yang sholat, makruh sholat sambil nahan buang air, nahan buang angin, ya.
Karena itulah sunnah menuntaskan semuanya dulu. Walaupun gak sempat takbir bareng imam, sudah komat sakit perut, berangkat dulu ke WC. Kenapa? Karena khusyuk di sholat. Bahkan kalau sudah di rumah makanan siang dihidangkan sudah, dan Anda lapar, ini sholat isya apa makan malam? Afdolnya dahulukan makan malam, bukan sholat isya. Kata Nabi, "Idza hadarul asya wal isya faqaddimul asya," dalam hadis di Umar. Kalau sudah hadir ada isya dan hadir makan malam, sementara Anda lapar ya. Kalau nggak lapar nggak apa-apa, ini lapar, maka dahulukan makan malam. Kadang-kadang tidak usah saya pilih akhirat, saya isya dulu. Pas isya mikir makan, sampai lauknya habis. Ini nggak khusyuk. Dahulukan makan. Kenapa? Karena dalam seperti itu. Bahkan disebutkan semua hal yang menyebabkan Anda tidak khusyuk, ya itu bereskan dulu. Bereskan. Contoh, masak air, ya, matikan dulu. Khawatir tengah-tengah sholat suara mengkurang, ini bikin bingung. Jemuran mendung juga, ambil dulu. Ini kayak apa ini, mau hujan tapi masih lebat, ambil dulu biar khusyuk sholat Anda. HP ya, di silent dulu. Apalagi ini bos mobil pun silent dulu. Khawatir hati Anda gak khusyuk. Segala hal yang menghilangkan khusyuk itu dihilangkan. Ya. Termasuk masalah pakaian. Makruh kalau sholat itu kayak gini, apa ya? Hukumnya itu terlibat, itu makruh. Ya. Nah, termasuk juga sholat mukhtasir, kayak gini modelnya sholat. Ini itu bentuk gayanya iblis untuk diusir dari surga. Kata Nabi, kata sahabat, nahan Nabi SAW anis sholat di mukhtasir. Nabi melarang sholat mukhtasir. Mukhtasir itu kayak gitu, ya, yaitu ar-rajul yad'u yadayhi ala khasiratin. Seseorang meletakkan kedua tangannya pada khasirahnya. Itu ciri-ciri sombong, ya, ciri-ciri model sombong. Termasuk sholat kaki satu, bisa kasih bahan seperti tadi. Ini kan ngetes kasih bahan makruh. Kenapa? Karena seperti itu tidak khusyuk. Kecuali kalau bukan sholat, ya, atau untuk mujahadah. Syekh Jailani disebut dalam manaqib beliau, waktu masa-masa belajar itu beliau kalau membaca Quran dari isya sampai subuh berdiri kaki satu biar gak ngantuk. Itu waktu masa-masa belajar, gak pernah tidur. Ngaji Quran itu pakai postur kaki satu. Beliau 30 tahun gak tidur. Subuh gak tidur juga ya. Jangan kalian tidur malam subuh tidur. Beliau gak tidur 30 tahun. Ini diantara biografinya Syekh Jailani. Ya wajar menjadi wali besar ya, karena mujahadah nafsu. Insyaallah kurang berapa? Kurang berapa? Gak ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makruh keadaan, semisal kita tidur siang nih Ustaz, kemudian ketiduran ini kita sebelum sholat zuhur, saat bangun sudah di ujung waktu, habis waktu zuhur. Nah,
pas kita mau sholat juga ada hajat lain, mungkin mau ke toilet dulu kah atau apakah, khawatir dengan habisnya waktu, tundalah hajat tersebut. Kira-kira gimana punya Ustaz? Ya, bagi orang yang zuhurnya sudah hampir habis, dia ketiduran ya. Ketiduran bangun kurang 5 menit adzan asar. Nah, ya, maka dalam hal ini dia segera di sini bersuci, ya, berpakaian yang suci, langsung sholat. Termasuk bersuci ini kalau dia ada hajat. Kalau belum selesai bersuci sudah adzan asar, hukumnya tidak dosa karena dia ketiduran. Dengan syarat tidurnya bukan setelah waktu adzan zuhur. Kalau tidurnya habis adzan zuhur nggak boleh, dosa. Tidurnya harus sebelum zuhur, baru yang dimaafkan. Kalau sakit bangun itu waktu zuhur habis, itu dimaafkan. Tapi kalau habis zuhur dia baru tidur, wajib memastikan dirinya sholat zuhur di waktu. Kalau sampai asar baru bangun, berdosa dan wajib mengqadha secepatnya. Beda kalau tadi yang ketiduran tadi itu boleh qadha besok zuhurnya, boleh qadha lusa, tidak harus langsung, tidak harus, karena meninggalkannya karena udzur. Kalau tanpa udzur itu wajib langsung qadha di waktu itu. Ini perbedaannya. Ya, termasuk orang-orang yang dulu waktu balik seringkan sholat, ini qadhanya harus langsung, gak boleh ditunda-tunda lagi karena meninggalkannya tanpa udzur. Itu sedikit daripada pembahasan. Insyaallah yang akan datang, malam yang akan datang kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholatnya. Kemudian bila dia mewafat ilmu yang Assalamualaikum